2. Tempe online seperti kemarin kalian Bapak Ibu tahu semuanya teknik dan metode pembelajaran online. Bisa juga disingkat tempe dembel juga tidak apa-apa. Kemudian di era new normal life NNL. Untuk webinar kali ini dengan materi melanjutkan teknik pengelolaan kelas dan metode evaluasi pembelajaran serta penyimpanan tugas siswa pada pembelajaran daring. Hari ini akan disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i, Eskom, SPD. Beliau sebagai Microsoft Innovative Educator Expert sejak tahun 2016. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikhwan, banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Pak Syafi'i ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Pak Syafi'i segera memaparkan materinya. Tolong sebelum Pak Syafi'i memaparkan materinya, untuk yang baru masuk langsung di-mute agar suaranya tidak mengganggu keterangan dari narasumber. Saya persilakan untuk Pak Syafi'i segera memaparkan materinya. Monggo Pak Syafi'i. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, semoga sehat selalu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan belajar bersamanya, izinkan saya memaparkan dahulu. Saya ini ya begini Bapak Ibu, lapangannya seperti ini. Suara saya cukup jelas? Jelas. Baik Bapak Ibu, saya nama lengkap Imam Syafi'i, namun sejak mulai SD itu nama saya tinggal Syafi'i saja Bapak Ibu. Karena memang waktu itu ada penulisan ijazah yang nama Imam terputus. Sehingga sampai saat ini di ijazah saya namanya Syafi'i saja begitu. Namun untuk nama lengkapnya sebetulnya Imam Syafi'i. Baik Bapak Ibu, setelah saya memperkenalkan diri, saya ini dari UIN Malang untuk teknik informatikanya. Kemudian saya pernah belajar juga di program, waktu itu ada program gelar ganda di Universitas Negeri Malang, sehingga saya mendapatkan ijazah pendidikan juga dari UM. Saya bekerja di SMP 2 Bangilan, lalu mutasi di 2020 ini di Mambaku Solihin. Kemudian saya juga bekerja di MTA Islamiyah Banat dan Prodidik MA Islamiyah. Selanjutnya saya sebagai Microsoft Education Exchange, saya sebagai Microsoft Innovative Educator Expert itu di tahun 2016 yang direkrut melalui training di BPMTP Sidoarjo waktu itu. Kemudian beberapa sedikit dari perjalanan yang pernah saya ikuti, yaitu yang pertama saya pernah dipilih ya sebagai pemenang begitu di kompetisi weblog pendidikan waktu itu yang mengadakan Tekkomdik Jawa Timur. Kemudian juga saya tulis inovatif, lalu Facebook di 2018 dan juga dalam kegiatan dengan PGRI di Jawa Pembentukan tempat di Niru. Kemudian koder tahun 2012 pilih sebagai perwakilan Microsoft Indonesia dalam event global Microsoft Education Prancis. Ada sekilas sedikit perjalanan kemudian sebagai backup pada saat kegiatan yang sama di Prancis, yaitu membuat media
berkolaborasi dengan 6 waktu itu negara yang berbeda, karena kita bertiga sebetulnya Bapak Ibu. Saya perwakilan dari Jawa Timur, kemudian yang kedua dari Jawa Tengah Pak Solahuddin, dan yang satu dari Duta Rumah Belajar Terbaik Bapak Denny Kurnian. Nah, kami bertiga dan di Bapak Ibu. Tidak dalam satu tim, namun diajak beberapa gabungan negara yang di sana kebetulan saya menjadi runner up kategori inclusion dan juga sebagai motor dengan kegiatan tadarus bersama dengan formalisasi dan juga menjadi besok kemudian di 2020-nya alhamdulillah mendapat juara satu di media pembelajaran interaktif PBB Kabupaten Tuban. Sekilas tentang perjalanan saya selama gratis lambat ya internet. Bocah cilik ngranu. Iwan mohon di-unmute Pak Iwan yang sedang bergerak. Bapak Ibu yang bergabung dengan Zoom tolong di-unmute semua Bapak Ibu. Oke, saya putarkan videonya saja. Makanya kalau di PowerPoint-nya kendala. Afifah. Pak Imam, mana Pak Imam? Halo, suaranya ya Bapak Ibu. Pak Imam. Ya, halo. Pak Syafi'i, Pak Imam Syafi'i. Dengar monggo lanjut. Yang punya kan dari remote ya Bu, jadi saya
Nah, Bapak Ibu, saya juga mengerjakan hal-hal yang lain seperti web blog sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini sosial media saya yang bisa Bapak Ibu nanti berteman. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian perkenalan singkat ya. Beginilah orangnya Bapak Ibu. Saya mengajar di pinggir Bapak Ibu di pedesaan. Nah, baik, untuk hari ini Bapak dan Ibu mungkin sedikit saya ulas karena kemarin banyak yang terkendala banyak ya, yang kendala hanya dengan aktivasi, maka saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu yang mengaktifkan akun Microsoft-nya, silakan Bapak Ibu sebaiknya menggunakan laptop, sebaiknya menggunakan laptop, dan untuk password dan username-nya di copy saja. Nah, itu banyak sekali terjadi kesalahan itu sebetulnya karena salah tulis. Jadi bukan karena memang bisa, tapi karena memang salah tulis. Maka kami menyarankan Bapak dan Ibu sebaiknya di paste saja ya pada saat. Nah, kalau yang sudah bisa mengaktifkan, sudah mulai investigasinya. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu semua bagaimana memanfaatkan Microsoft Office 365 Form dan beserta fungsi-fungsi kegunaannya yang bisa memudahkan kita dalam membuat assessment digital. Baik, Bapak dan Ibu, suara saya masih cukup jelas ya? Jelas. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu seperti biasa tentunya kita membuka terlebih dahulu portal melalui portal.office.com. Kemudian Bapak Ibu bisa login, masukkan username dan passwordnya di sana. Ya, karena internetnya juga subnet. Ya. Di Microsoft bisa digunakan untuk melihat ya. Selain juga membuat segmen, ini juga digunakan untuk buat formulir seperti formulir pendaftaran kemarin kita gunakan ini, dan itu juga bisa nanti mendapat relay otomatis dengan memanfaatkan Microsoft Power Automate yang sudah terintegrasi dalam Sudah. Baik. Nah, di Office 365 Form ini saya juga memanfaatkan untuk beberapa keperluan Bapak Ibu. Salah satu di antaranya yang kemarin juga menginspirasi di beberapa sekolah, itu saya menggunakan form ini untuk membuat pemilihan OSIM ya Bapak Ibu, karena saya juga mengajar di sekolah madrasah begitu. Nah, siswanya cukup banyak, sekitar 450-an begitu. Nah, itu tentu akan sangat lama apabila kita menggunakan pemilihan ini secara manual, yaitu dengan menghitung satu persatu suara yang masuk. Nah, satunya memanfaatkan form ini untuk membuat pil kaos atau pemilihan list menggunakan Office 365. Saya cari dulu salah satu dari platform yang sudah pernah kita gunakan. Selain itu kita juga bisa menggunakannya untuk membuat ruangan harian ya, Bapak Ibu sudah tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ya. Ini selain digunakan untuk membuat clear, form ini juga bisa digunakan sebagai penilaian. Nah, utamanya untuk guru matematika kita bisa menggunakan form ini yang sudah terintegrasi di form. Ada tambahan boxnya lagi, kalau soalnya kita buat dari form itu hasilnya langsung bisa dimunculkan otomatis. Jadi untuk matematika ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan nanti. Baik, saya cari dulu untuk form kaosnya. Nah, Bapak Ibu, di Office 365 Form itu ada tambahan fitur. Jadi salah satu fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan yaitu analisis
Jadi nanti setelah tersebut kita share ke siswa dan siswa sudah mengisi formulir yang kita bagikan itu, tentunya sudah dikerjakan oleh siswa, tentunya kita bisa lakukan analisis itu soal. Jadi soal-soal mana yang siswa banyak salah dan soal-soal mana yang siswa sudah banyak betulnya kita bisa lihat. Coba saya akan cari yang ada dulu. Nah, ini salah satu contoh di bagaimana kita membuat soal ulangan di Microsoft Form. Pertama, Bapak Ibu kita mulai membuka new form. Nah, kalau ulangan, nanti Bapak Ibu nanti bisa memilih yang quiz. Bapak Ibu bisa quiz. Selanjutnya setelah Bapak Ibu pilih quiz, Bapak Ibu masukkan judul ulangannya kira-kira apa, itu dimasukkan di sebelah sini, dan bisa juga kita kasih gambar. Awal ini saya akan membuat yang baru saja Bapak Ibu. Ini nanti saya akan contohkan juga untuk bagaimana yang matematik itu bisa memberikan pilihan otomatis. Itu satu keuntungan sehingga nanti bisa lebih cepat dalam membuat soal. Nah, Bapak Ibu di bagian deskripsi Bapak Ibu bisa memasukkan misalnya seperti petunjuk bagaimana caranya ngecek, kemudian itu bisa dimasukkan di deskripsi. Nah, lanjut kita aktivitas saya akan coba dari awal. Nah, kita pilih formulir baru ya Bapak Ibu. Pilih formulir. Oke, sambil tunggu. Form ini juga saya gunakan untuk tryout di Kabupaten Tuban. Dengan peserta 2000. Namun karena pandemi, kemudian kita mengadakan tryout pengamatan langsung tanpa perlu pengunjung. Itu satu kelebihan yang ada di form. Kita form ini baru. Nah, di sini Bapak Ibu di bagian itu bisa memasukkan apa yang ingin kita buat, ya, bagian yang baru. Sini kita nonton. Bagian judul itu bisa isi. Sudah. Memilih satu jawaban yang anggap paling tepat. Seperti ini. Tak guna ya. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan gambar Bapak Ibu. Nah, gambarnya di sebelah sini kita dengan bisa cari dengan Bing Microsoft. Kita gambar yang ingin dimaksud atau kita bisa mengunggah
kita sudah mengupload dari simpanan misalnya di Terkit ada logo itu, maka kita bisa unggah dari komputer, pilih file sehingga nanti filenya bisa masuk ke dalam seperti sudah salah satu sudah saya tampilkan. Nah, Bapak Ibu, putusan Bambang melalui ini ya. Oke. Iya. Baik. Selanjutnya untuk menambah soal, kita menambahkan soal. Soal dalam hal ini karena di awal berarti kita memasukkan identitas dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita masukkan nama, nanti nama itu akan diisi oleh siswa. Ini kita masukkan logo dulu. Halnya saya pakai logo, sini aja yang ada saya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah diunggah tentunya kita akan masuk logo dari sini. Setelah itu kita tambah baru, kemudian kita bisa pilih. Kita akan membuat yang nanti akan diisi siswa itu apa. Kalau nama berarti kita pilih siswa nama terlebih dahulu. Kalau kita pilih, silakan deskripsi bahwa dia harus masukkan nama identitas nama peserta atau nama siswa. Nah, selanjutnya ini perlu Bapak Ibu on-kan kalau memang membutuhkan jawaban panjang. Namun kalau yang sebelahnya ini di-on-kan apabila ini harus diisi oleh siswa. Artinya siswa tidak boleh melewatkan ini, harus diisi. Maka ini kita pilih required. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa menambahkan subjudul kalau memerlukan ya Bapak Ibu untuk misalnya memberikan keterangan tambahan. Selanjutnya setelah kita membuat nama, kita perlu lagi memasukkan kelas. Kelas ini bisa Bapak Ibu manfaatkan pilihan. Karena kelas ini bisa kita berikan ya. Karena kelas kan bisa kita tulis 7A, 7B, 7D. Kita tulis saja kelas. Dan untuk kelas 7 berarti kita bisa tulis itu A, kemudian 7B. Bapak Ibu membutuhkan seperti ini supaya nanti ketika kita mengurutkan hasilnya itu lebih mudah. Jadi kita bisa men-sorting jawaban peserta itu berdasarkan kelas. Harus ada memang salah satu itu yang Bapak Ibu sediakan ujinya supaya input yang dimasukkan itu sama. Kalau nanti kelas ditulis dalam bentuk teks, otomatis kadang-kadang ada yang menulis itu pakai Romawi, ada yang menulis itu pakai angka. Nah, ini nanti ketika disorting bisa tidak sama, ya. Jadi sebaiknya kita beri pilihan, kita kasih option supaya nanti inputnya sama sehingga memudahkan kita dalam memfilter nantinya. Nah, ini 7C, kemudian kita tambah satu opsi lagi yaitu 7D sesuai dengan jumlah kelas yang kita butuhkan. Nah, ketika kita sudah memilih required di awal, maka selanjutnya itu dia akan otomatis ada ya di requirednya. Opsi yang berikutnya adalah kita bisa mengatur supaya pilihan ini nanti bisa tambah baik, ya, bisa lebih bagus tampilannya. Nah, yaitu dengan memilih drop-down. Nah, dengan memilih drop-down nanti tampilan kita itu bisa bagus sehingga beda dengan soal. Yang ketiga, yang berikutnya itu kita perlu lagi inputan misalnya nomor atau nomor urut. Kita bisa tulis teks saja nomor absen.
Kemudian untuk isinya bisa kita atur, kita batasan, kita pilih misalkan, sehingga siswa nantinya bisa memasukkan apa saja di dalam soal. Nah, berikutnya Bapak Ibu di bagian sini bisa pilih soalnya, yaitu mulai nomor bisa masukkan soalnya mulai dari nomor 4. Ini yang saya maksud. Ketika Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kenapa di form itu ada urutannya 1, 2, 3. Nah, urutan ini semata-mata hanya untuk identifikasi saja, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti nanti ketika ada urutan begini siswanya mulai mengerjakan dari nomor 4, enggak. Akan tetapi ini hanya pembeda saja. Nah, kalau itu dianggap mengganggu, Bapak Ibu bisa menggunakan misah. Jadi identitas soal itu bisa yang berbeda. Identitas di bagian yang pertama dan soal di bagian yang kedua. Gitu. Nah, kita akan Bapak Ibu ingin membuat cabang gitu atau membuat section, maka kita bisa memilih bagian. Sehingga antara identitas dengan pertanyaan yang nanti terpisah, kita bisa menggunakan bagian sini itu ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan itu untuk memisahkan antara soal dengan identitas. Nah, itu jika akan menunjukkan soal yang sudah kita buat, supaya Bapak Ibu nanti tidak terlalu lama gitu ya. Nah, kalau sudah jadi maka contohnya seperti ini. Jadi kenapa di sini ada beberapa pilihan? Nah, saya ini mengaktifkan multiple option, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini untuk meningkatkan kesulitan siswa, bukan mempersulit. Artinya ini supaya soalnya itu tidak hanya memiliki satu jawaban. Jadi siswa harus menjawab opsi gitu. Artinya kalau dia nggak belajar betul, dia nggak tahu kalau dia adalah tidak. Jadi tidak. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan jawaban Anda. Nah, Bapak hanya menggunakan satu opsi, satu pilihan, maka multiple atau jawaban cukup hanya dijawab. Kemudian jangan lupa memberi skor ya Bapak Ibu. Di kuis itu ada skornya ya. Bapak Ibu di tiap soal itu silakan memberi skor. Nanti totalnya ketika siswa menilai langsung otomatis, di mana poin-poin ini sudah ditambahkan di masing-masing soal. Yang namanya kalau nggak ada nilainya itu karena belum dikasih poin di sini. Itu kesalahan-kesalahan sedikit yang kadang-kadang terjadi sama pembuatan kuis. Nah, saya juga cerita ya tadi Bapak Ibu bahwa untuk soal matematik itu kita ada satu hal yang menarik yang akan saya tentukan satu. Misalnya untuk soal matematik, nah maka Bapak Ibu bisa menggunakan di pilihan sebelah sini ya, math. Misalnya pertanyaannya adalah kerjakan persamaan berikut. Mungkin kalau kata-katanya ada yang kurang pas ya nanti dicocokkan ya karena yang paham lebih paham tentunya ada guru matematika. Nah, kita akan menulis terusnya. Misalnya di sini adalah 2 kali tiga baca ya. Mohon kalau soalnya ini nggak sesuai ya Bapak nanti bisa sesuaikan. Jadi nanti yang diperhatikan Bapak Ibu matematika. Nah, kalau soal ini sudah saya buat seperti ini ya Bapak, maka di sebelah sini sudah ada opsinya otomatis Bapak Ibu. Plus kuncinya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai
sebagai pilihan yang langsung di sini. Saya tinggal klik tambahkan semua, secara otomatis pilihan opsi plus pilihan yang salah itu sudah diberikan otomatis dari Office. Nah, itu enaknya ya Bapak Ibu. Nah, dan kuncinya itu yang ini. Nah, nanti untuk benarnya ya guru matematika ya bisa memeriksanya ya Bapak Ibu. Benar atau salah ini jawabannya. Insya benar ya Bapak Ibu. Jadi jawaban otomatisnya sudah langsung tersedia dan otomatis kuncinya sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu untuk memberikan kunci jawaban di masing-masing soal itu kita tinggal pilih centang ini ya. Misalnya yang ini kita bisa pilih yang ini sebagai kunci jawabannya. Kemudian saya tambahkan lagi Bapak Ibu jelaskan lagi fitur yang lain. Di sini juga Bapak Ibu bisa mengacak opsinya. Nah, jadi jika Bapak Ibu pengen supaya di sini soal ini tidak memberikan pilihan opsi yang sama, maka bisa dipilihkan acak opsi sehingga nanti ABC-nya itu Bapak Ibu bisa langsung acak otomatis. Meskipun Bapak Ibu membuat kuncinya itu di A semua, itu tidak apa-apa. Jadi nanti bisa kita gunakan acak opsi sehingga nanti meskipun jawabannya di satu pilihan semuanya itu kita pilih acak opsi, nanti secara otomatis dia akan mengacak. Nah, trik berikutnya untuk menulis soal yang cepat itu punya dua. Nah, itu akan sangat membantu sekali. Nah, sebaiknya dalam soalnya dibuat, master soalnya dibuat, itu Bapak Ibu ini ya pilihannya itu dibuat ke bawah. Jadi ABC-nya itu ke bawah, sehingga bisa langsung empat-empatnya. Jadi itu mempercepat proses kita dalam membuat soal. Jadi opsi yang sudah Bapak Ibu tulis di Word, asalkan bentuknya ke bawah, itu bisa langsung di copy paste di soalnya. Nah, itu bagaimana cara kita supaya lebih cepat dalam membuat kuis. Oke. Coba saya dulu apakah sudah ada contoh-contoh pemanfaatan form saya yang lain. Kita belajar. Saya yakin kalau hanya untuk memindahkan atau menulis soal, Bapak Ibu sudah sangat paham. Maka di sini saya akan lihat saja opsi-opsi apa saja yang ada di form. Nah, saya juga akan nanti menunjukkan formulir pendaftaran yang kemarin kita gunakan dengan balas otomatis itu memanfaatkan Bapak Ibu. Jadi form ini bisa integrasi dengan Power Audit yang sudah ada di form JIS 36. Bisa nanti digunakan itu juga. Misalnya untuk membalas absensi siswa otomatis. Jadi setelah siswanya Bapak Ibu mengisi absensi, nanti dia akan mendapat balasan otomatis dari email kalau dia sudah melaksanakan absensi dari email. Nah, seperti itu contoh pemanfaatan. Saya cari dulu ya Bapak. Contoh dari pemilihan. Oke. Ya kadang-kadang mata video. Iya. Pemilihan ketua OSIS. Nah, sebetulnya kalau membuat pilihan di OSIS itu sederhana Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya menyediakan form, kemudian di situ kita beri gambar calon tiga-tiganya, lalu kita kasih pilihan ada memilih calon 1, calon 2, calon 3 atau tidak memilih. Dalam hal ini adalah nah, nanti siswa kita berikan akses sehingga bisa mengisi dia memilih yang di tempat yang berbeda. Nah, kita buat skenario untuk menampilkan hasil dari pemilihan, yaitu dengan kita menampilkan respon. Nah, di sana kan ada tampilan grafiknya, itu akan menarik. Ya. Jadi siswa bisa langsung mengikuti hasil pemilihan itu secara langsung. Nah, ini tentu juga menjadi hal yang baru di sekolah. Nah, apalagi kita melakukannya sudah dulu Bapak Ibu ya. Banyak dilakukan hal seperti itu. Nah, kita membuat begitu. Nanti kita
ini contoh pemanfaatan form untuk hal yang berbeda. Nanti juga akan ditunjukkan bagaimana itu ternyata powerful digunakan ribuan peserta. Kita tidak perlu nyeting server, tidak perlu bingung dengan harus menunggu. Jadi selesai kita membuat file, kita bisa edit kapan saja, dimanapun, tanpa perlu banyak peralatan yang perlu kita siapkan. Nah ini cocok sekali kalau pakai ulangan harian. Kalau dipakai ulangan harian tidak mungkin kita terus-menerus menggunakan lab. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk ulangan harian sehari-hari. Oke, kalau Bapak Ibu misalnya pengen ulangan hariannya nanti menggunakan QR code misalnya, di form itu kan ada QR code, jadi bisa scan langsung otomatis. Nah Bapak Ibu bisa mengunduh program yang namanya mobile exam. Nah itu pengembangan juga dari fellow kami di Microsoft. Nah, di mana program itu secara gratis, Bapak Ibu bisa download di Play Store. Nah itu nanti ketika digunakan untuk ulangan menggunakan form ini, nah itu mencegah siswa untuk membuka aplikasi yang lain selain dari bisa dimanfaatkan nanti. Jadi kita kasih QR code dari form. Nah, form itu kalau nanti bisa ada QR code-nya ya Bu. Nah, Nanti Pak Sab. dipakai dengan menyekan QR code nanti siswa langsung masuk di quiz serta akan bisa buka aplikasi lainnya. Fungsinya ini dengan exam browser yang dipakai ujian di komputer itu. Nah, oke, kita sambil nunggu bagaimana pemilihan OSIM. Kebetulan saya juga di madrasah itu, jadi saya membuat ini bukan untuk sekolah saya yang di MTS Banat. Nah, di 2020 kemarin. Nah, jadi kita cukup membuat satu form saja. Terus kita sediani gambar, kita kasih gambar yang ada calonnya ya Bapak Ibu. Calon 1, calon 2, calon 3. Kemudian kita kasih pilihan. Ini adalah calon 1 namanya Siti Nurhamida dan Sapna. Kemudian pilihan yang kedua, pilihan yang ketiga, atau tidak memilih, artinya dia memilih berikut. Sebenarnya ada gambarnya. Ya. Mungkin masih butuh waktu menampilkan. Nah di ruangan berbeda kita menampilkan ini Bapak Ibu. Nah ini adalah respon Bapak yang diberikan jadi ini kita tampilkan di ruang untuk memantau hasil pilihan. Nah jadi langsung bisa diketahui dan grafiknya akan berubah. Nah itu menarik Bapak. Jadi sesuatu hal yang bisa kita lakukan dari form ini salah satunya seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan kas. Bisa terlihat. Bisa diaktif namanya. Ini Sambil menunggu ini ya ini lemot internet mungkin. Dan juga Bapak Ibu tambahkan gambar lain ya. Kalau saya menggunakan ini juga untuk mengadakan kegiatan pengurusan BMPTK obat-obat. Nah itu bersama teman-teman kita men-sharekan ini karena ini gratis, jadi cukup banyak yang ikut Bapak. Ada sekitar 2028 siswa. Meskipun pada akhirnya nggak jadi ujian nasional, tapi nggak apa-apa, kita paling tidak bisa memberikan kontribusi yang baik untuk melatih siswa mengerjakan soal-soal di persiapan ujian dengan hanya memanfaatkan alat yang sederhana seperti ini yang mudah. Saya yakin karena form ini familiar Bapak Ibu sangat mudah menggunakannya, jadi tidak mungkin Bapak Ibu tidak bisa. Oke, ini contohnya. Nah, jadi inilah yang bisa langsung melihat sesuatu ruangan berbeda. Yang pertama adalah ruang untuk memilih, dan yang berikutnya ruang untuk melihat hasilnya langsung. Yang tidak milih berapa, yang sudah milih berapa. Biasanya kita membutuhkan waktu sehari dan itu meliburkan KBM karena melakukan ini
tetap terus bisa berlangsung dan kita tinggal per kelas saja untuk melaksanakan pemilu dengan sangat baik. Tentunya untuk Bapak Ibu yang ada kegiatan ya, yang paperless, nah ini bisa salah satu dari laporan bahwa dalam upaya paperless itu kita juga menggunakan memanfaatkan pemilu untuk melakukan pemilihan misalnya. Baik, saya tunjukkan lagi bagaimana untuk model yang kita buat di tryout. Apakah ada kendala-kendala ribuan peserta itu? Untuk kendalanya apabila tidak baru tidak ada kendala arti maksudnya ya. Hanya kendala mungkin kapan hari kemudian bisa nggak kerjakan malam, hanya seperti itu. Tidak ada kendala-kendala yang cukup berarti ya. Meskipun dengan cukup banyak peserta. Saya akan lihatkan ya Bapak Ibu contoh pemanfaatan dan nanti bisa menjadi inspirasi mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Nah, jadi form ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu ketika siswanya mungkin sangat banyak, jadi dia cukup bisa diandalkan. Nah, kita kelebihannya adalah penyimpanannya di cloud, nah, sehingga Bapak Ibu tidak menghabiskan banyak ruang di komputernya. Jadi kapanpun kita mau mengedit, kapanpun kita mau menambahkan, kapanpun kita mau mendownload hasilnya itu bisa dilakukan, baik itu di komputer atau yang di laptop terkasih internet. Bapak Ibu yang kemarin kita sudah kasih itu, nah bisa dimanfaatkan untuk membuat kuis ataupun memformulir di form itu. Oke. Saya akan kasih contoh satu lagi yaitu yang tadi ya Bapak, yaitu untuk tryout. Sambil menunggu Bapak Ibu, nantinya kalau Bapak Ibu ingin saya share ke kalian, form itu bisa disambungkan dengan Power Automate, di mana nanti respon dari form itu bisa dibalas otomatis tanpa perlu kita yang balas. Kalau kita melakukan pelatihan dengan banyaknya ratusan atau bahkan ribuan, kalau harus menjawab atau membalas emailnya satu-satu tentu itu tidak bisa efektif ya. Akan form dengan Power Automate ini untuk memberikan respon otomatis. Nah, nanti jika Bapak Ibu menginginkan untuk saya memberikan itu juga tentunya jika masih tersedia cukup waktu ya Bapak Ibu, nantinya kita juga akan paparkan. Oke, kalau sudah terbuka sambil menunggu yang malum sabarnet nih ya. Ya kita harus sabar menunggu internetnya ini ya. Oke, di sini saya bagi dua Bapak Ibu. Nah, tadi saya cerita bahwa form itu bisa kita pisahkan antara identitas dengan soalnya. Saya akan kasih contoh itu saya terapkan di tryout yang kemarin. Mungkin karena saya terlalu banyak buka program juga. Contohnya ada di tryout. Nah ini tryout kejujuran. Nah kegiatan ini kita di rumah tryout kejujuran. Kenapa? Karena memang laksanakan di rumah. Jadi peserta itu laksanakan di rumah. Nah ini dari tryout yang kemarin kita lakukan Pak Mapel itu. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa lihat 2228. Saya ambilkan contoh yang soal lain. Ini kebetulan yang banyak ini bahasa Indonesia. Karena ini online Bapak Ibu, jadi tidak selalu peserta itu full gitu. Ada yang hari ini ikut, ada yang jalannya. Nah itu sudah yang lumrah. Namun secara teknis bahwa ini tidak diandalkan dari jumlah peserta ribuan itu. Nah ini saya kasih lihat bagaimana soal yang kita siapkan. Dan ini bisa kita manfaatkan di tahun berikutnya tanpa perlu kita membuatnya. Jadi kita tinggal set
tanggalnya ini mau kita share. Tanggal berapa dan bentuk berapa. Nah, itu contohnya seperti ini. Kita tidak bersama. Ini yang pertama adalah Bapak yang mengikuti kegiatan. Jadi ada 26 27 lembaga yang mengikuti kegiatan ini. Meskipun tidak semuanya seluruh sekolah di kabupaten, tapi cukup memberi manfaat di sekolah-sekolah yang ikut kegiatan kita. Minimal untuk pengenalan siswa sebelum ujian. Bisa digunakan. Kemudian yang 9 yang terakhir kita berikan ini ya Bapak Ibu, kita berikan apakah dia mengerjakan secara jujur, meskipun pada kenyataannya kita tidak bisa mengecek ya apakah benar-benar jujur atau tidak. Jelas kita minta memberikan opsi supaya siswa itu bisa memilih apakah proses pelaksanaan dia mengerjakan secara jujur atau tidak. Ya banyak juga ternyata yang jawab tidak, ada juga tapi masih lebih banyak yang menjawab jujur. Nah, nanti kita bisa lihat respon. Kemudian ini bagian kedua, karena kita pisahkan ya. Bagian pertama identitas, bagian kedua untuk soal. Nah, kita menambahkan gambar lagi di bagian kedua. Nah, ini kita sampai 27 sampai 30 Desember kita bisa buat seperti ini supaya manis, tulis maunya. Nah, ini bisa kita tambah sub tadi ya, sub judul tadi kita tambah mata pelajaran, kemudian dilaksanakan jam berapa. Buat panjang karena memang ini permintaan dari tim Bapak Ibu. Kita di tim MPMP itu bersepakat karena tidak semua siswa itu bisa ready pagi, ada yang bisanya itu sore, maka kita bagi sampai malam, yaitu terakhir sampai jam 8. Kemudian baru kita masuk ke soalnya. Nah, ini soal-soalnya Bapak Ibu cukup banyak. Nah, ini saya juga dapat support dari teman-teman yang punya bahan soal, kita masukkan di sini sehingga ini bisa terlaksana. Kemudian untuk responnya, jadi hasil dari jawaban ini bisa kita katakan. Di saya cerita bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan sebagai analisis butir soal seperti apa sih contohnya. Nah, jadi Bapak Ibu sini bisa memantau kira-kira di soal mana ya yang kira-kira siswa itu mengalami kesulitan, banyak salahnya. Bapak Ibu bisa melihat di situ. Nah, muncul grafik, pola macam kemudian kelas. Karena ini kita buat seperti ini supaya memudahkan mengurutkan. Ini juga permintaan dari dari tim di perwakilan sekolah itu diminta membuat kelasnya itu biar nanti lebih mudah mengumpulkan. Kemudian jujur, nah ternyata ada yang itu juga beberapa nanti saya bilang tidak gitu. Nah seperti ini teman-teman, betul untuk soal kategori nomor 5 ini cukup. Nah, jadi di warna kuning ini, jadi ada sekitar 932 yang menjawab. Nah, contoh-contoh dari analisis yang bisa bermanfaat. Nah, ini kalau guru BK, Bapak Ibu ya, guru bimbingan konseling, kebetulan juga banyak memanfaatkan ini untuk membuat untuk membuat konsultasi masalah. Nah, jadi siswa yang banyak itu biasanya guru BK di sekolah itu kan tidak terlalu banyak jumlahnya ya Bapak. Tentu kalau harus memberikan pelayanan satu-satu, nah itu cukup memakan banyak waktu. Nah, bisa memanfaatkan dengan akun yang Bapak Ibu miliki itu untuk membuat survei semacam ini, sehingga nantinya siswa juga akan lebih nyaman ya Bapak Ibu, karena tidak perlu diketahui banyak temannya, dia bisa mengisi dengan lebih comfort gitu ya, lebih nyaman karena tidak dilihat oleh banyak teman. Mungkin kalau kita melakukan kelas itu juga akan lebih tidak nyaman.
offline itu membutuhkan banyak waktu. Nah, salah satu guru BK yang memanfaatkan ini juga dipakai untuk membuat hal semacam itu. Nah, ini saya mendapatkan cerita begini dari orang yang memang sudah mempraktekkan ini dan menggunakan ini di sekitarnya. Nah, jadi inilah contoh-contoh pemanfaatan dari untuk apa namanya kita gunakan ya, kita gunakan di lembaga atau di sekolah tempat kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sudah memilih atau membuat soal. Bapak Ibu di sini ada menu pratinjau. Pratinjau itu untuk mengecek apakah soalnya sudah pas, ya. Review, mungkin bahasa lainnya menampilkan cara sebelum kita share ke siswa untuk mengecek. Kita bisa pilih pratinjau ini sehingga Bapak Ibu sebelum membagikan sudah dihitung yang ada di belakang soal. Nah, Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang ada di sini, bisa juga menambahkan sendiri. Nah, seperti formulir ini yang kita gunakan untuk pendaftaran kegiatan ini, yang kemarin berarti kita upload gambar sendiri. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar sendiri dengan menggunakan plus atau bisa memilih langsung dari gambar-gambar sudah ada itu lebih cepat. Nah, nanti sebelum dibagikan Bapak Ibu perlu mengatur. Nah, sini ada pengaturan, ya. Pengaturan. Oke. Nah, di bagian pengaturan ini yang pertama tampilkan hasil otomatis ini sebaiknya off. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu on kan maka siswa bisa melihat review hasil jawabannya dan itu tidak baik. Kecuali memang Bapak Ibu berniat untuk menggunakannya sebagai latihan yang langsung ada jawabannya. Kalau memang tujuannya untuk penilaian atau assessment, maka sebaiknya ini dilakukan supaya siswa tidak langsung bisa melihat review hasil kuis setelah dikerjakan. Jadi ini bukan. Yang berikutnya, siapa yang bisa mengisi formulir ini? Nah, Bapak Ibu, jika siswanya tidak punya akun Microsoft, maka Bapak Ibu hanya punya pilihan siapapun bisa mengisi, yang penting punya link. Ini dipilih yang pertama, anyone atau siapapun bisa mengisi. Nah, akan tetapi jika akun Bapak Ibu sekolahnya sudah punya akun, sekolah yang bisa punya akun itu sekolah-sekolah yang sudah bisa atau mendaftar di Office 365 for Education, dan itu gratis Bapak Ibu. Yang penting sekolahnya Bapak Ibu itu punya SHID, ya, jadi punya web resmi. Nah, web itu yang alamatnya SHID. Maka bisa mendapatkan semua akun untuk siswa maupun guru itu secara gratis. Nah, Bapak Ibu bisa membuatkan akun dan bisa diakses menjadi admin langsung. Dan itu bisa jadi branding sekolah Bapak. Jadi bahwa sekolahnya Bapak Ibu sudah salah satunya sudah menggunakan platform Microsoft dan nantinya bisa dilakukan sebagai Microsoft Showcase School. Nah, kalau Bapak Ibu sekolahnya sudah menggunakan platform Microsoft ini, maka bisa mendaftar nanti sebagai salah satu sekolah Showcase-nya Microsoft. Nah, kelebihannya kalau siswanya akun, nanti dia hanya bisa mengisi itu bisa, karena dia harus masuk pakai akunnya. Nah, memang base experience-nya akan dapat ketika siswanya Bapak Ibu itu punya akun. Kalau siswanya tidak punya akun, maka Bapak Ibu hanya bisa membagikan dengan semuanya, tidak bisa menggunakan opsi ini. Termasuk ketika Bapak Ibu memiliki opsi yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung mencatat namanya. Jadi akun sudah langsung masuk di kita. Jadi siapa-siapa yang belum itu akan bisa cover kembali. Dan siswa tidak bisa mengerjakan lebih dari satu kali. Nah, itu kunci pentingnya yang seharusnya harus ada di evaluasi atau kegiatan penilaian.
Kemudian ini harus diaktifkan ya, menerima tanggapan, dan ini ada tanggal mulainya. Nah, ini salah satu kelebihan di Office 365 Form. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambahkan add-on lain untuk membatasi waktu mengerjakan. Nah, karena sudah terintegrasi di sini. Kapan ini diakhiri, kapan ini dimulai, kapan ini diakhiri. Sudah ada, termasuk jamnya, jam berapa dimulai, jam berapa diakhiri. Bapak Ibu bisa tentukan melalui pengaturan yang ada di sini. Kemudian berikan ucapan. Ini ucapannya bisa custom. Bapak Ibu silakan manfaatkan untuk menulis. Di sini boleh selamat sudah jawaban masuk ataupun jawaban Anda telah tersimpan dengan baik begitu. Bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Tergantung dari keinginan Bapak Ibu seperti apa. Atau bisa juga menggunakan yang otomatis ada dari sananya. Jadi secara default ini ada. Kalau Bapak Ibu mahasiswa tinggal kita centang lalu kita isi mau diisi pesan seperti apa. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan menekan bagikan. Nanti saya akan lihatkan di bagian itu ada berbagai macam jenis pembagian. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membagikan ini dalam bentuk tautan atau link ya Bapak Ibu. Linknya bisa Bapak Ibu pendekkan, bisa pakai bit.ly, bisa pakai tiny URL, bisa pakai GG dan lain-lain. Saya kira Bapak Ibu sudah sering dan sangat familiar dengan seperti itu. Nah, ini linknya bisa langsung disalin juga. Misalnya nggak mau dipendekkan, langsung mau dikasih, ya bisa. Langsung di klik salin, lalu kita kirim ke WA atau di grup siswa yang lain, maka siswa nanti tinggal mengikuti link tersebut akan bisa mengerjakan. Lalu kita bisa menggunakan juga QR code. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa menggunakan model ulangan lebih ya untuk memberikan nuansa yang berbeda untuk siswa kita. Jadi ulangannya saya akan kayak ini. Nah, saya cerita pakai aplikasi namanya Mobile Exam. Itu bisa diunduh gratis di Play Store jika Bapak Ibu mau. Nah, nantinya siswa menyekan kode ini, di sana sudah ada tombol scan-nya, dan dia akan langsung masuk ke soal tanpa bisa membuka aplikasi lain selain soalnya. Itu kelebihannya Bapak Ibu. Jika menggunakan modal tentunya siswa bisa nggak ulang apa karena hanya sekali scan ya. Ini efektif ketika Bapak Ibu gunakan di kelas. Jadi setelah siswa masuk ruangan, scan soal lalu duduk mengerjakan. Itu salah satu apa namanya model yang bisa digunakan untuk kegiatan ulangan menggunakan QR code ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengembed. Nah, embed itu menambahkan Wispo ini di media yang lain yang support dengan kode HTML. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya bisa ditambahkan blog di webnya sekolah atau di SWE. Nah, Bapak Ibu ketika sudah pernah mungkin ya menggunakan SWE untuk media pembelajaran, nah, itu bisa mengembed sehingga nanti kuisnya Bapak Ibu itu langsung berada di bawah materi pembelajaran. Jadi ada materi pembelajaran di awal, nah selanjutnya di bagian bawahnya itu ada evaluasinya secara langsung yang bisa dikerjakan. Bisa memanfaatkan embed ini. Itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa berbagi template. Artinya apa? Jadi soal ini bisa Bapak Ibu kopikan ke temannya. Nah, ini juga memudahkannya, apalagi di zaman sekarang itu kan salah satu keterampilan di 4C ya Bapak Ibu. 4C salah satunya kan kolaborasi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi, berbagi maksudnya ya dengan rekan untuk menggunakan template yang Bapak Ibu sudah buat. Kasih link yang ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengedit bersama-sama. Nah, ini arti berkolaborasi. Jadi misalnya ada satu soal dua hafal mau dikerjakan oleh beberapa guru dari sekolah yang berbeda. Maka Bapak Ibu bisa gunakan kolaborasi. Jadi soal-soal yang dibuat ini bisa dibagi dengan rekan. Artinya mungkin nomor 1 sampai nomor 10 itu dikerjakan oleh orang di sekolah 1, kemudian yang kedua dikerjakan di orang di sekolah yang kedua, kemudian yang ketiga dikerjakan
oleh nanti atau Bapak Ibu guru di sekolah yang berbeda. Nah itu manfaatnya dari menggunakan kolaborasi. Jadi bisa belajar bersama-sama. Nah jadi begitu Bapak Ibu tentang OF 365 Form. Nah mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa saling berbagi. Ya, jadi kita sama-sama belajar di sini, bukan berarti saya yang paling tahu Bapak ya. Jadi kita sama-sama belajarnya Bapak Ibu. Nah nanti mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang perlu di-sharing atau bahkan mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan bisa berbagi cerita, begitu boleh ya Bapak Ibu. Sehingga kita akan sama-sama belajar nanti. Oke, mungkin sementara seperti itu pengenalan tentang formnya. Tentunya nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek ya. Kalau sudah kita artinya, saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Indah. Sudah. Sudah. Oh iya. Ini bertanya. Halo Indah. Kita lebih mengeksplor lagi apa sih yang dimiliki 365 ini. Itu pertanyaannya. Dan terima kasih atas pertanyaannya Bu Aini ya. Bahwa kita bersama ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di Office 365 itu ada salah satu yaitu OneDrive, di mana Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk melakukan penyimpanan. Nah, ini saya buka dulu ya Bapak Ibu. Untuk melakukan penyimpanan berbagai file-file yang Bapak Ibu miliki. Nah, silakan Bapak Ibu. Sekarang kalau masih menggunakan flash disk, nah mulai saat ini file-filenya itu silakan dipindah di OneDrive saja. Bapak Ibu sudah punya media penyimpanan cloud yang cukup besar, ya, sampai 5 tera per akun. Bisa sampai 1 TB ya. 1 TB per akun. Tentunya ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menyimpan berbagai file penting, dan Bapak Ibu bisa dengan mudah akses kapanpun dimanapun. Nah, biayanya apa? Ketika kita diminta suatu waktu, ya, tentang berkas tertentu, tentang file-file tertentu, atau mungkin tentang rapot. Kadang-kadang rapotnya sudah kita share hilang. Nah, maka kita tidak perlu lagi mencari disknya juga kadang-kadang terpleset hilang juga. Nah ini silakan Bapak Ibu manfaatkan OneDrive, disimpan saja semuanya di sini. Ini sama dengan Bapak Ibu menyimpan di flash disk, akan tetapi ini disimpannya di internet. Bedanya hanya tempatnya. Kalau flash disk itu tempatnya secara langsung Bapak Ibu bisa drive-nya itu bisa Bapak Ibu ambil. Kalau di sini itu penyimpanan melalui internet. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga sedikit banyak sudah mengenal itu. Nah, di OneDrive itu cara menyimpannya juga sama. Kalau Bapak Ibu mau rapi, nah dibuatkan folder-folder ya Bapak Ibu. Dibuatkan folder-folder, misalnya ini folder untuk dokumen sekolah, yang satunya mungkin Bapak Ibu gunakan untuk menyimpan dokumen pribadi seperti ijazah, atau mungkin juga kartu identitas, atau mungkin juga sertifikat, sehingga ketika suatu waktu kita diminta untuk mengirimkan berkas, nah kita tinggal share saja Bapak Ibu. Jadi berkas-berkas yang sudah kita miliki setelah kita simpan di OneDrive itu bisa kita share, bisa kita bagikan ke siapapun yang ingin kita kasih linknya. Nanti bisa download. Oke. Coba kita buka dulu. Ini formnya saya tutup. Ya. Ini masih penuh, Bapak Ibu ya.
Kalau cara menggunakannya kurang lebih sama ya Bapak Ibu, tinggal kita mengupload saja, kita buat folder dulu di OneDrive, folder untuk kira dokumen apa yang mau kita simpan di sana, kasih nama, selanjutnya kita upload salah satu file yang mau kita simpan di sana, dan nanti kita bisa share. Ini saya mau demonstrasikan sebentar, tapi masih kita tunggu untuk aksesnya. Bapaknya juga sedikit. Ya, baik. Sambil menunggu ada pertanyaan yang mau disampaikan lagi, tetapi tidak perlu kita mengakses, begitu bisa saya langsung tanggapi. Sambil kita menunggu addressnya ya Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama. Iya, terima kasih Pak Suki. Silakan lanjutkan lagi ke Dari chat dulu ya. Ini dari silakan. Dari Pak Adlan, apakah hasil respon yang terdiri dari bermacam-macam kriteria, apa kita menyeting atau muncul sendiri atau secara otomatis? Dari Pak Fadlan tadi menanyakan yang hasil respon. Oke, Bapak tinggal good. Itu sudah memuat informasi lengkap, mulai dari kapan dia mengerjakan, terus selesainya, kemudian jawaban apa yang dipilih, lalu skor penilaiannya berapa, itu sudah ada di Excel-nya. Nah, tugas kita tinggal menguatkan. Jadi kalau data itu sudah masuk, entah misalnya tadi saya sudah punya data dari seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tryout ya Bapak Ibu. Nah, maka saya tinggal mengurutkan. Di Excel itu kan ada filter ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pilih filter, nanti di filter berdasarkan apa? Nah, bisa pilih berdasarkan sekolah. Jadi nanti di setiap sekolah itu meskipun jumlahnya itu banyak sekali, ada ribuan itu, dia langsung urut berdasarkan sekolahnya. Sekolah kan nanti sudah selesai. Jadi itu akan tidak repot ya Bapak. Jadi tinggal kita copy paste sesuai dengan kebutuhan, nanti kita kirim ke sekolah-sekolah yang mengikuti kegiatan itu. Jadi sudah bisa langsung kita ambil data per sekolah saat waktu selesai mengerjakan. Nah, jadi modelnya begitu ya. Jadi kita langsung bisa mengambil data itu selesai ketika kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan, saat itu juga bisa kita langsung ambil Excel-nya. Di bagian respon tadi ada untuk mengunduh ya, file Excel dari responnya. Baik, seperti itu. Mungkin ada yang lain sambil menunggu address-nya ini. Ya. Berarti untuk dari lanjut. Tapi tentang respon tadi berarti intinya sudah muncul otomatis di Excel-nya. Betul. Dan untuk yang respon yang kedua, ini ada dari Pak Sujarno. Monggo Pak Sujarno. Mau langsung ya, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini langsung aja ya Pak. Saya Sujarno dari Angkat. Ini saya coba buka atau buat form dengan menggunakan akun yang diberikan dari IG Tuban. Namun pilihan optionnya checklist pilihan jawabannya. Jadi saya buka dari akun Outlook yang saya buat sendiri. Apakah itu nanti bermasalah dalam pengumpulan tugas atau tidak? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti akan kita lagi ya Pak terkait mungkin itu ada kendala di akunnya. Namun kalau secara teknis itu mungkin tidak terjadi ya Pak, asalkan kita memberikan sudah sesuai, tentunya nanti di menu-menu yang tadi kita sampaikan itu bisa dipakai semuanya, termasuk juga nanti untuk pengumpulan tugasnya Bapak. Nah, usahakan kita menggunakan akun yang memang sudah di share atau difasilitasi oleh IG Tuban, sehingga nantinya dalam karena Microsoft itu menerapkan ini Bapak Ibu, jadi dia harus berada di tenant yang sama.
misalnya antar sekolah itu kan kalau sudah deploy, sudah punya akun Office 365 sendiri di sekolahnya, itu nggak bisa diakses oleh akun lain yang berbeda. Nah, sama dengan guru inovatif itu tidak bisa diakses di akun guru. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu ada akun Jateng, akunnya Microsoft. Memang di Jawa Tengah itu seluruh sekolah ini kebijakan itu diminta untuk melaksanakan updating dan kebetulan yang dipilih itu adalah Office 365. Nah, jadi dia memfatwa yang tidak itu dengan menggunakan Jateng Pintar. Nah, itu tidak bisa mengakses guru inovatif karena beda. Nah, sama dengan ketika sekolah satu dan sekolah lain juga hal yang tidak akan terjadi. Nah, makanya Bapak Ibu sebaiknya menggunakan akun yang difasilitasi dari IGI, yaitu akun guru. Ya. Ini tanya Pak Syafi ini. Halo Pak Syafi, sekarang Sinyalnya hilang Pak Syafi. mohon maaf kalau salah sebut. Itu kita bisa menggunakan aplikasi mobile exam. Nanti diinstal, dipasang di HP kita, kemudian kita nanti masuk pakai itu, sehingga anak tidak bisa membuka link yang kita bagikan berupa ulangan untuk ulangan tadi, sehingga dia tidak bisa mengakses jawaban atau membuka laptop mencari jawaban yang lain. Demikian Mbak, nanti kalau kurang jelas biar Pak Safi yang menjelaskan. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini mengerjakan hanya 5 menit selesai atau mungkin hanya 1 kali buka tanpa membaca, klik selesai, atau misalnya itu mengerjakan sampai berapa menit ketika dia buka, jeda antara dia buka sampai dia kirim, itu apakah bisa dianalisis atau tidak? Pak Safi mengetahui pekerjaan dari soal itu benar-benar dikerjakan secara betul-betul dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar disuruh mewakili jawabannya kan kita nggak bisa tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tadi Pak cara penggunaan Power Automate, kita bisa membaca langsung bagaimana presensi siswa itu penggunaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kebetulan sekolah kami itu daftar di Office 365 ini, kemudian apakah penggunaannya akunnya ini yang dari sekolah itu dengan yang dari IG itu sama-sama bisa digunakan atau sebaiknya hanya salah satu. Terima kasih. Oke, baik. Ini langsung saya tanggapi. Iya. Kayak gitu. Gini, Bu Farid, yang pertama ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Banyak langsung ya, pertanyaannya Bu Farid, silakan bertanya. Satu persatu, Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi tentang apa Bu tadi? Mohon maaf, yang Analisis pengerjaan. ya. Analisis ya. Untuk analisis itu Bapak Ibu ketika sudah download Excel-nya, memang kalau di analisis detail soalnya itu tampilannya grafiknya sudah seperti itu. Nah, kalau menganalisis kejujuran ya itu termasuk ide yang bagus Bu. Jadi melihat
lihat jamnya sesuaikan depan itu sebelum kita melihat input jawaban yang lain. Di paling awal di Excel-nya itu sudah ada kapan dia mengisi ini dan kapan selesainya. Selanjutnya yang kedua tadi tentang Power Automate. Nah, ini sebetulnya ya juga mau saya bahas, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti masih di sisa waktu yang ada ini masih bisa. Namun secara gambaran garis besarnya, Bapak memilih di Office 365 itu kan ada menu Power Automate. Nah, itu diklik. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih. Kalau respon yang ingin diberikan itu adalah dari form ke email, maka Ibu tulis di pencarian di situ form to mail. Nah, nanti akan ada pilihan untuk memilih template, ya, memilih template alur. Nah, alur sebetulnya kita mendesain Power Automate itu mendesain alur. Nah, setelah kita pilih alurnya, memang ini sebaiknya didemonstrasikan ya Bapak. Saya sedang juga sambil berusaha. Nah, mohon maaf jika tadi ada yang lupa. Hanya karena sudah menghubungkan kembali laptop. Nah, di situ ada pilihan untuk kita ini Bapak Ibu memilih. Ya, jadi nanti yang pertama form mana yang akan kita gunakan. Selanjutnya dari form itu balasannya emailnya itu seperti apa. Tag-nya itu kita siapkan dulu. Kita tulis. Misalnya selamat Ananda, namanya siapa gitu. Terus balasannya apa? Ini nanti mudah-mudahan ini bisa kita sambung lagi, saya screen dan bisa. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Ya, jadi dimanfaatkan untuk Bapak Ibu memberikan dan buka kembali. Apakah layarnya sudah tampil Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat ya? Halo, Bapak Ibu, Anda sudah terkoneksi kembali. Oke, baik. Nah, bisa menonton? Belum. Nah, kita tinggal mengisi ya. Ini sambil menunggu Bapak Ibu yang menunggu layar saya tampil. Kita mengisi. Nah, di sana itu ada email yang kita balas. Itu di sana sudah tersedia. Itu dimasukkan saja konsep balasannya nanti seperti apa. Nah, nanti di sana sudah tinggalkan. Dan kalau flow-nya itu sudah jalan baik, kita bisa cek, bisa tes, dan nantinya itu bisa bekerja. Jadi ketika seseorang mengisi yang kita perhatikan, misalnya absensi atau yang lain, maka jelasan itu secara otomatis. Itu ya Bapak Ibu, itu adalah salah satu fitur yang ada di Office 365 di menu Power Automate. Oke. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan dari Bu Khorid terkait dengan akun Office. Di Tuban itu sebetulnya sudah beberapa sekolah yang menggunakan Office 365. Ada di SMA 1 ya, dari Pak Fatoni dia juga adalah kakak kelas kami, yang kakak saya di WIN dulu. Kemudian di MAN 1 ya, MAN Rengel. Man Rengel itu Man 2 ya, Man 2 Man 3, Man 2 Rengel. Nah, itu juga sudah. Kemudian ada di SMP 2, kemudian di SMP 3, di satu lagi di yang baru ini di Bangilan. Nah, di Bangilan kebetulan juga itu sudah kita bantu untuk proses deploy-nya sehingga bisa memanfaatkan Office 365 ini. Nah, tentunya Bapak Ibu yang sudah punya akun sekolah, jadi nanti nama akunnya @-nya itu bukan @guru inovatif lagi Bapak Ibu, tapi nama lembaganya. Nah, itu kan bagus ya Bapak Ibu. Jadi langsung ada namanya Bapak Ibu, misalnya Bu Nur Aini, begitu namanya nanti jadi Nur Aini @SMK 2 Tuban SCA. Jadi nama akun jadi seperti itu nanti. Nah, itu bisa digunakan dua-duanya. Jadi selama situs webnya aktif,
bisa digunakan. Kalau guru inovatif itu otomatis aktif ya, karena itu akun yang memang disediakan oleh kegiatan pembelajaran guru-guru seperti ini. Dalam kegiatan pembelajaran namun kan batas ya. Tidak sekolahnya Bapak Ibu itu kan deploy sendiri sehingga nanti bisa akun mungkin tergantung kebutuhan sekolah. Bedanya ketika ada interaksi antara akunnya sekolah itu dengan akun guru inovatif, nah itu tidak bisa terjadi karena berbeda Tinen. Yang satunya adalah pakai nama lembaga, yang satu guru inovatif. Nah itu yang saya maksud tadi tidak bisa. Misalnya ibu membuat soal bahwa itu harus diisi dengan akun. Nah jadi yang kategori kedua tadi ya, yang di share tadi itu. Nah, itu harus pakai akun. Maka akun yang bisa masuk di situ, kalau Bapak Ibu membuat soalnya itu dari akun sekolah, ya yang punya email atau akun sekolah. Kalau akun yang digunakan bukan akun sekolah, artinya di luar institusi itu, ya tidak bisa masuk. Nah, itu yang dimaksud dengan berbeda domain. Sehingga secara penggunaan dan fungsi itu tetap bisa dipakai, namun ketika digunakan untuk masuk masing-masing yang berbeda itu tadi tidak bisa. Jadi harus di nama yang sama. Misalnya guru inovatif, maka yang bisa mengakses hanya yang guru inovatif. Kalau akun sekolah yang bisa mengakses juga yang punya akun sekolah. Saya kira itu malah akan lebih bagus dari sisi keamanan ya Bapak Ibu. Termasuk Microsoft itu memperhatikan hal kecil semacam itu, karena itu menyangkut dari privasi keamanannya Bapak Ibu sebagai pengguna. Ganti password saja kalau sudah pakai password yang sering dipakai ya Bapak Ibu. Dia nggak mau Bapak Ibu. Bapak Ibu disuruh password lain yang memang betul-betul baru. Tidak lain adalah untuk keamanannya sangat memperhatikan keamanan dari Bapak Ibu sebagai pengguna. Nah mungkin itu mungkin ini boleh saya minta waktu Bapak Ibu karena saya juga ini meninggalkan siswa sebetulnya di sebelah. Nah, saya juga nanti ini kan berakhir atau sampai jam berapa ini, Ibu? 16.30. Sampai 10 cukup panjang rumahnya. Iya, baik. Oke. Mungkin ada suara-suara yang dari sebelah itu ya kita juga masih ada jam di sini. Baik. Ini layar saya apa sudah bisa tampil ya Bapak Ibu? Yang belum. Masih yang udah 10 belum. Yang kelihatan Bu Indra, Ibu layar. Kayak di tapping. Padahal sudah masuk ini. Sudah ini screen. Saya share screen lagi. Karena sekarang ini Bapak apakah sudah bisa? Belum nampak ya, namanya di HP saya pantau juga belum muncul, mungkin masih butuh kalkulasi untuk menampilkan. Ada pertanyaan yang lain Mas Safi? Mungkin pertanyaan yang lain dulu saya lagi. Ya ini ada pertanyaan dari chat Pak Sugeng dari SMA N2 Tuban. Ini tanyanya, bagaimana agar anak-anak gak jahil, anak-anak mengunmute siswa, mematikan Zoom temannya. Jadi ini pertanyaannya ke Zoom-nya. Dan mengganggu presentasi siswa gimana caranya. Oke, baik. Bapak G. Ya, nggak apa-apa. Baik, di pengaturan ya Bapak Ibu di bagian setting meeting itu mestinya ada untuk yang jadi presenter dibuat only me. Ya, jadi only me itu artinya hanya presenter saja yang memiliki kesempatan untuk share screen. Ya, kadang-kadang ada siswa-siswa yang jahil begitu Bapak Ibu ya. Jadi harusnya yang bisa share screen hanya pemateri atau Bapak Ibu dalam hal ini. Maka dia ikut-ikutan share screen terus menampilkan sesuatu yang mungkin nggak jelas itu ya Bapak Ibu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu di bagian meeting setting, Bapak Ibu bisa
yang atau sebagai presenternya itu adalah only me, sehingga yang punya akses untuk share screen atau merekam bisa diaktifkan di situ. Saya kira memang kalau tadi yang ditanyakan itu Zoom apa tim yang dimaksudnya? Mungkin tim ya, yang dimaksud tim. Nah memang di tim itu Bapak Ibu ada salah satunya mungkin yang tidak bisa kita deteksi itu siapa yang mengeluarkan temannya. Ya. Mungkin kemarin juga ada seperti itu juga sih. Nah mungkin salah satu hal yang perlu dan ditekankan, saya kira untuk meeting apapun itu Bapak Ibu perlu di awal itu memberikan pemahaman dan pengarahan di aturan meeting ya, di setiap kita mau mengadakan meeting itu kan biasanya ada hal-hal yang harusnya ditaati di meeting ya, seperti memutekan mic ketika nanti bertanya bisa nulis dulu di chat atau bisa menggunakan raise hand begitu. Nah itu sebaiknya memang betul-betul di awal itu dipahamkan betul bahwa ini niatnya adalah kita untuk belajar ya. Jadi jangan sampai siswa kita itu melakukan hal yang nah memang kalau diminta untuk seperti keamanannya seperti mungkin yang bisa tidak apa-apa itu mungkin di ini ya Webex. Nah kalau Webex itu bisa kita off-kan total begitu, misalnya di tim belum ada fitur itu Bapak Ibu. Namun ada juga kelebihannya. Jadi masing-masing platform itu pasti punya kelebihannya. Ya, salah satu kelebihannya sekarang tim itu bisa menampilkan mode bersama. Jadi kita ada seperti kayak di bangku kelas bersama itu untuk yang terbaru. Kemudian ada recordnya. Nah, mungkin di beberapa platform Bapak Ibu yang sering gunakan itu nggak bisa ngerekam otomatis, sehingga dia bisa. Dan itu waktunya panjang, sehingga masing-masing dari platform itu pasti ada sisi plusnya dan ada kekurangannya. Nah, tergantung nanti Bapak Ibu mungkin bisa ambil yang baik-baiknya dari salah satu platform yang ada begitu ya. Jadi kalau memang kita butuhnya ini adalah sekaligus dipakai kelas yang juga sekaligus adalah bisa digunakan untuk webinar, melakukan pembelajaran sinkron asinkron, lalu bisa dilakukan penilaian juga di dalamnya, kemudian terintegrasi dengan banyak sekali fitur pembelajaran terbaru seperti Kahoot, ada lagi Flipgrid maupun yang lain. Ini adalah satu pilihan yang patut untuk Bapak Ibu jadikan pertimbangan ya. Berbeda dengan mungkin yang hanya dia digunakan hanya untuk daring saja, tetapi tidak punya fitur untuk kelas. Nah, itu juga saya kira pertimbangan salah satu hal yang jadi plus minusnya. Silakan Bapak Ibu bisa gunakan yang sekiranya itu bisa membantu dalam bekerja di lembaga Bapak Ibu. Mungkin begitu Bu untuk jawaban yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain nih Pak Syafi'i? Oh masih banyak ya. Ini sambil saya bagaimana sudah bisa ulang. Bisa segera tersambung. Ya silakan Bu. Masih ada? Benar. Ini dari Pak Kusnul atau Bu Kusnul ini. Apakah from Microsoft Form bisa untuk soal IC? Bagaimana caranya? Oke, baik. Kalau untuk soal IC, saya kira semua ya online Bapak Ibu itu akan tidak merekomendasi. Kenapa? Karena susah untuk mengoreksi otomatisnya. Nah, jadi kalau bisanya ya bisa saja. Jadi tinggal kita berikan pertanyaan, nanti kita pilih tag banding option, maka secara otomatis yang tersedia di sana itu adalah
isai. Jadi nanti siswa akan memasukkan jawaban itu di tag. Nah, sama dengan ketika kita membuat biodata tadi. Nanti pilihan yang awal nama itu kan tag. Nah, jadi sama caranya seperti itu. Tinggal Bapak Ibu masukkan soalnya, siswa akan input jawabannya itu di tag. Nah, sebetulnya Bapak Ibu dengan kita menggunakan tag, makanya seperti ujian nasional itu ya Bapak Ibu. Setelah soalnya pasti dipilih pilihan ganda. Kenapa? Karena untuk proses nilainya itu Bapak Ibu. Jadi yang menilai secara otomatis itu kalau dibuat soal model ISE itu akan susah. Ya, susah untuk mendeteksi apakah jawaban ini karena harus sama persis kan. Jadi ketika ada pembedaan misalnya huruf besar, lalu kemudian ada huruf kecil, selanjutnya mungkin ada siswa yang nulisnya kurang sedikit, misalnya mau menulis makan kurang satu huruf misalnya, atau kurang salah huruf 1, 2, nah itu akan menjadi jawaban yang salah Bapak. Nah itu kan sebetulnya juga merugikan siswa kalau itu dijadikan penilaian. Makanya Bapak dan Ibu untuk menghindari hal-hal semacam itu ketika dilaksanakan ujian atau penilaian online itu direkomendasikan untuk melakukan penilaian di hampir semua laptop yang kita tahu. Kalau itu dilaksanakan secara online atau tidak dikoreksi oleh orang itu nanti soalnya pilihan. Kalau menjadi soal esai itu akan susah untuk dikoreksi, meskipun ya bisa-bisa saja. Oh gitu ya Pak. Terima kasih Mbak jawabannya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu untuk yang lain yang tadi belum terjawab nanti coba saya kirim, kalau ini saya enggak